dari 3 mata pelajaran ya bersama Candy ya, baik itu geografi, sosiologi, ataupun sejarah. Dan masing-masing kita sudah mempelajari paket satunya per mata pelajarannya. Untuk yang geografi kita sudah ngebahas tentang poros maritim yang pekan kemarin, dan juga bahkan kemarin kita sudah bahas tentang fauna ya, itu sudah masuk ke bab 2-nya atau paket keduanya. Kemudian untuk sejarah kita kemarin ngebahas tentang ilmu sejarah itu sendiri serta Indonesia pada masa pra-aksara. Nah, kemudian sosiologi kita ngebahas tentang perubahan sosial. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas paket kedua atau bahasan kedua dari sejarah, di mana ini adalah materi kelas 10 bab keempat atau kelima kalau nggak salah, sejarah wajib. Di mana di sini kita akan membicarakan mengenai perkembangan kebudayaan di Indonesia. Nah, tetapi di sini kalau kita kemarin belajar sejarah juga di kelas 11 itu sebenarnya juga sudah pernah dijelaskan kembali di kelas 11 sejarah minat semester 1. Cuma itu judulnya itu kalau nggak salah lebih mengarah kepada kerajaan maritim yang ada pada masa Hindu-Buddha tapi juga masuk pada masa kerajaan Islam. Nah, nanti di paket ketiganya kita akan ngebahas tentang kerajaan Islam di Indonesia. Kayak gitu ya. Nah, untuk nanti sosiologi nanti paket 2-nya kayaknya belum itu lagi, tapi kalau nggak salah kita akan mempelajari tentang globalisasi ya, globalisasi serta perubahan komunitas di situ. Tapi untuk hari ini kita akan ngebahas dulu tentang yang perkembangan agama ataupun kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Di mana ini kalau misalnya kita bertanya kapankah ini waktu spesifiknya, kalau berdasarkan catatan sejarah untuk perkembangan Hindu-Buddha ini akan dimulai pada tahun 400 Masehi ya, 400 ini kemarin sampai tahun sekitaran 1500. Jadi kalau misalnya kita bertanya waktunya ini sangat panjang, ya ini sebenarnya juga sudah masuk dari beberapa tempat itu adalah kerajaan-kerajaan Islam seperti misalnya Samudra Pasai atau misalnya kerajaan Perlak ya yang lebih lama lagi, atau bahkan kerajaan Demak yang sudah ada sejak tahun 1470-an. Tetapi nanti juga ada beberapa kerajaan Hindu-Buddha kecil yang masih meneruskan, misalnya seperti adanya kerajaan Pagaruyung yang dulunya itu Hindu-Buddha tetapi sekarang beralih menjadi kerajaan Islam pada tahun 1500-an. Jadi yang paling terakhir untuk kerajaan Hindu-Buddha ini adalah kerajaan Pajajaran. Jadi kerajaan Sunda Pajajaran yang dia itu bertahan sampai tahun 1530-an kalau nggak salah. Dan itu adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha paling tua di tanah Jawa khususnya atau di Nusantara. Ya sebelum nanti bagaimana mereka itu berkonflik dengan Demak ya pada masa pemerintahannya di situ. Oke, kita akan langsung mulai saja untuk nomor pertama. Nah, di sini dikatakan bahwa di awal pembahasan tentang Hindu-Buddha itu, kalau dulu kita pernah belajar di kelas 10, kita ini akan ditanyakan mengenai teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Cuma, kalau misalnya kita melihat dengan apa pilihan jawaban yang ada di sini, ini akan lebih identik dengan teori agama Hindu. Ya. Sementara kalau Buddha bagaimana? Kalau Buddha dia akan cenderung dia menggunakan pendeta-pendetanya langsung. Jadi bagaimana sih karakter perbedaannya itu antara penyebaran agama Hindu dan agama Buddha? Jadi kalau agama Hindu itu dia ini akan melewati 4 atau 5 teori yang ada di sini. Sementara kalau misalnya kita ngomongin tentang untuk Buddha, kalau Buddha ini kita bisa melihatnya dari catatan sejarah yang ditinggalkan khususnya pada masa Sriwijaya. Jadi pada masa Sriwijaya itu kan bisa kita kenal adalah pusat penyebaran atau pusat tempat penyebaran agama Buddha. Nah, di mana di situ muncul tokoh-tokoh yang terkenal seperti ada yang namanya itu Satyakitri misalnya. Satyakitri yang dia ini merupakan pendeta yang sangat famous ya kalau pada masa itu. Ataupun ada juga orang Cina yang namanya itu Itsing. Itsing ini dia pendeta juga, tapi dia belajar agama Buddha itu sampai ke kerajaan Nalanda. Jadi kalau zaman dulu itu kerajaan Nalanda ini adalah pusat persebaran agama Buddha di wilayah Asia. Makanya orang dari Jepang, dari Korea, dari Cina, nah itu dia pergi ke India dulu. Nah, sebelum dia sampai untuk belajar di India, dia ini akan singgah di Sriwijaya. Jadi di Sriwijaya ini nanti akan ada kayak semacam asrama untuk
Dua hal sebenarnya. Yang pertama itu ada yang namanya tentu saja belajar bahasa Sanskerta, dan yang kedua tentu saja adalah mempelajari aliran agama Buddha, terutama aliran Mahayana. Jadi kalau di agama Buddha sendiri itu ada dua aliran ya, ada namanya Mahayana, ada yang namanya tuh Hinayana. Jadi kalau Mahayana itu lebih mengarah kepada kehidupan Buddha ini untuk mengayomi atau istilahnya itu untuk semua orang. Tapi kalau misalnya Hinayana itu lebih mengarah bahwa kebaikan itu dimulai dari diri sendiri dulu, baru untuk orang lain. Nah, itu bedanya di situ. Nah, ini kalau Buddha jadi dia langsung pendetanya yang akan menyebarkan. Dan kebanyakan kalau Buddha ini dia tidak mengenal apa yang ada di agama Hindu. Jadi kita harus tahu dulu bahwa Hindu itu akan terdiri dari, kalau dalam konsep mereka menamakan konsep ini sebagai catur warna. Jadi catur warna ini adalah konsep yang istilahnya itu didapat dari apa yang mereka dapatkan sebelum lahir ke dunia ini. Jadi mereka itu mengenal sistem yang dinamakan atau konsep yang dinamakan sebagai reinkarnasi. Reinkarnasi adalah di mana orang yang hidup di zaman sekarang ini sebenarnya adalah gambaran atau hasil dari orang yang dulunya pernah hidup. Jadi kalau dalam agama Hindu itu konsepnya gini, misalnya kita sekarang jadi apa? Misalnya kita nasib kita seperti apa, atau kehidupan kita seperti apa, yaitu sebagai akibat dari apa yang kita perbuat di masa dulu. Jadi di masa dulu itu ruhnya kita sama atau identik, tapi dengan tubuh dengan jasad yang berbeda. Nah nanti ketika ruhnya lepas pada kematian jasad yang sebelumnya, masuklah dia ke tubuh yang baru dengan kondisi keturunan yang kurang lebih sama. Jadi kalau di agama Hindu dia percaya bahwa kita di zaman sekarang sebenarnya sama aja dengan kita di zaman dulu, cuma dengan tubuh yang berbeda aja. Nah, ini makanya sebagai akibatnya, maka dia mengenal sistem yang dinamakan sebagai catur warna, atau yang dalam bahasa kita itu lebih dikenal dengan nama kasta. Kastanya nanti akan ada 4, apa aja? Misalnya ada pertama ya, yang paling atas ini adalah Brahmana. Nah, di bawahnya lagi ada yang namanya itu Satria. Di bawahnya lagi ini adalah Waisya, dan satu lagi adalah Sudra. Serta satu bagian lain yang sebenarnya adalah bukan dari bagian ini tetapi dianggap sebagai yang terbuang. Yang terbuang ini kita namakan sebagai Arya namanya. Atau kalau di India sekarang disebutnya Dalit ya namanya situ. Nah, Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra. Nah, kalau kita bertanya, ini orang-orangnya ini akan seperti apa aja kalau misalnya ngomongin tentang kasta-kasta yang ada di sini. Jadi gini, Brahmana ini secara garis besar adalah pendetanya. Jadi pemuka agamanya lah yang memang mengerti bagaimana konsep di agama Hindu sendiri. Karena agama Hindu sendiri itu kitabnya, walaupun kalau kita lebih mengenalnya dengan nama Weda, itu sebenarnya Weda itu punya 3 kitab. Ada yang namanya Rig Veda, ada yang namanya Ayurveda, sama Samaweda. Jadi ada 3, ada yang untuk ritual maksudnya ritual agama, ada yang untuk kehidupan sehari-hari, dan masing-masing punya fungsinya sendiri di situ. Nah terus kemudian Satria, ini siapa? Satria ini lebih kepada raja ataupun bangsawan. Jadi orang yang biasanya itu berada di pemerintahan, itu masuknya kepada Satria. Nah, terus kemudian Waisya ini siapa? Waisya ini lebih mengarah kepada pedagang-pedagang besar, pedagang-pedagang yang emang istilahnya itu menguasai perdagangan di suatu wilayah itu. Itu dia lebih masuknya ke situ. Bisa juga orang-orang kayak kalau zaman sekarang tuh mungkin seperti bupati atau istilahnya tuh pejabat-pejabat rendahan ya. Nah, ini dia lebih mengarahnya ke sini. Jadi agak berbeda dengan yang Satria yang bangsawan. Kalau bangsawan itu yang bener-bener lord banget lah kalau bahasa kitanya. Tapi kalau misalnya di Waisya ini pejabat-pejabat rendahan yang mungkin ya kayak lurah, kayak camat, kayak bupati, dia masuknya tuh ke situ. Sementara kebanyakan masyarakat umum akan masuknya di sini. Jadi masyarakat umum yang kerjanya nelayan, petani, terus kemudian kerjaannya itu pokoknya yang biasa ya masyarakat rakyat jelata lah bahasanya. Nah, ini masuknya ke Sudra. Nah, kebanyakan memang dari masyarakat dari orang-orang kita saat itu, kita akan lebih banyak di sudranya. Meskipun ada juga yang di atasnya ya tentu, tapi dengan porsi yang lebih sedikit. Nah, sementara kalau kita bertanya,
Paria ini kenapa kok ada? Karena mereka itu melanggar ketentuan yang ada di dalam catur warna ini. Makanya mereka itu akan dianggap terbuang dan itu disebut sebagai paria. Nah, makanya biasanya paria ini biasanya adalah orang yang melakukan kerjaan-kerjaan yang nggak mau dilakukan oleh empat golongan ini. Entah itu kayak ya kalau ngebersihin got, ya kalau mungkin bahasa kita, atau ya kalau zaman sekarang yang kerjaan-kerjaan kasar, kerjaan-kerjaan buruh yang mungkin kita nggak mau ngerjain. Nah, itu itu paria itulah yang melakukannya. Nah, ini yang sebagai dampak dari pengenaan catur warna yang ada di agama Hindu di situ, atau yang kita lebih mengenalnya dengan nama kasta. Nah, dari kasta inilah nanti kita akan bisa mengetahui bahwa agama Hindu ini akan disebarkan oleh beberapa golongan ini berdasarkan teori-teori yang ada. Jadi nanti ada teori Brahmana, sampai Satria, sampai bahkan Sudra juga. Masing-masing memiliki kelebihan ataupun kekurangannya sendiri. Nah, misalnya di sini dikatakan, masuknya agama Hindu ini dilihat dari peninggalan berupa prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, ini nantinya akan mengarah ke siapa? Jadi masing-masing itu ada ciri khasnya dan masing-masing itu juga menjadi kekuatannya juga serta kelemahannya juga. Misalnya, kalau misalnya kita ngomongin tentang Brahmana. Brahmana ini kan adalah orang yang sangat paham mengenai agama Hindu tadi. Di mana mereka lah yang bisa menguasai baik itu bahasa Sanskerta ataupun istilahnya itu Weda yang tadi. Maka jika kita melihat bahwa ditinggalkannya ini berupa prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta, maka ini kita akan melihat bahwa oh ternyata peninggalannya itu dia merupakan peninggalan dari Brahmana, gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita melihat dari teorinya kesatria gimana? Kalau teori kesatria dia ini lebih mengarah kepada ada penaklukan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang raja dan juga bangsawan, mereka itu biasanya nantinya bukti dari itunya adalah penaklukan. Jadi wilayah ini pernah istilahnya itu ditaklukkan oleh raja ini, pernah ditaklukkan oleh orang ini, pernah ditundukkan oleh orang ini gitu loh. Tetapi kalau misalnya di sini kelemahannya itu satu. Baik juga nanti kayak dia akan jelasin tentang kelemahannya Brahmana ya. Kelemahan dari Satria ini satu. Jadi tidak, kalau misalnya di Satria, ini terlihat bahwa apa yang ada di situ, ini banyak arca-arca atau patung-patung yang menggambarkan dia ini adalah menggambarkan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu itu adalah dewa yang menggambarkan kedamaian, ketenangan, atau istilahnya itu pemelihara. Ini tidak akan mungkin seandainya dia ini adalah arca Wisnu. Justru arca, kalau misalnya dia ini adalah penaklukan, kebanyakan adalah arca Siwa. Padahal di sini raja-rajanya digambarkan dengan arca Wisnu. Berarti ini tidak masuk di ininya, masuk di logikanya. Kenapa? Karena nggak mungkin dong orang yang mau perang dia akan menggunakan Wisnu, pasti dia akan menggunakan Siwa sebagai lambang akulah yang terkuat, akulah yang akan merusak gitu loh. Ya nggak akan seperti itu kalau misalnya kita menggunakan arca Wisnu. Nah, sementara kalau tadi Brahmana, kelemahannya apa? Kelemahannya ini lebih mengarah kepada kalau di sana itu ada aturan di mana Brahmana itu dilarang untuk menyeberang atau dilarang untuk menyeberangi laut. Kenapa? Karena kalau air itu dianggap sebagai penetral. Jadi kalau dalam konsep sana, air itu penetral. Mungkin bahkan di beberapa di ininya kita, air itu adalah penetral suatu ajian atau suatu ilmu. Jadi kalau kitanya melewati laut, maka hilanglah kesaktian kita. Atau hilanglah kesucian kita itu hilang. Nah, itu makanya ada pantangan untuk kaum Brahmana ini untuk menyeberang laut. Nah, mungkin juga kalau ada yang namanya itu adalah Waisya. Waisya ini kan tadi adalah pedagang. Jadi bisa aja mereka yang membawanya. Kenapa? Karena mereka lah yang secara bebas bisa menyeberangi laut dengan sangat mudah. Gitu loh. Tapi kalau di sini Waisya punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya ini mengarah kepada bagaimana Waisya itu awam. Waisya itu nggak tahu apa-apa. Cuma ya gimana sih kalau misalnya kaum biasa belajar agama apapun sebenarnya ya kan ada yang setengah-setengah, ada yang taat banget.
Nah ini nggak semuanya orang Malaysia ini tahu banget. Pasti mereka itu cenderung bahwa ya udah kalau kita ke Indonesia itu cuma mau berdagang aja. Apalagi kalau sudra nggak tahu apa-apa. Bahkan sudra itu nggak boleh mempelajari isi Weda loh. Jadi hanya khusus untuk Brahmana sama Ksatria doang. Nah makanya memang nanti ada teori yang dinamakan sebagai teori arus balik. Teori arus balik ini lebih mengarah kepada bagaimana sebenarnya antara kerajaan yang ada di Indonesia dengan kerajaan yang di India itu udah kerjasama bareng. Jadi mereka saling tuker budaya. Nah, karena raja di Indonesia menganggap bahwa ternyata agama Hindu Buddha ini bisa untuk melegitimasi kekuasaan kita dan bisa untuk sama dengan apa yang kita bahas di apanya ya. Sama kayak yang sudah ada sejak zaman megalitikum. Waktu kemarin kita bahas itu kan sudah mengenal religi, ternyata ini kurang lebih sama konsepnya. Maka ya udah belajarlah agama Hindu, si tokoh-tokoh ini belajar agama Hindu, dan kebetulan dia itu kastanya tinggi kalau di sana, maka ketika baliklah dia untuk mengajarkan agama Hindu ke semua golongan masyarakat di situ. Gitu ya. Itu kalau misalnya kita ngomongin mengenai golongan Brahmana, di situ dia mengetahui di sininya. Tapi kadang-kadang memang kalau golongan satria ini dia juga bisa untuk meninggalkan prasasti. Cuma prasastinya ini isinya penaklukan, bukan prasasti yang menggambarkan keagamaan atau prasasti yang menggambarkan seperti apa. Kayak gitu ya. Nah, tapi ini mungkin kalian bisa untuk dihitungkan kembali, bisa untuk dibahas kembali. Ya karena masing-masing setiap tempat itu akan berbeda. Tetapi kurang lebih konsepnya seperti ini. Gitu ya. Nomor 1, jika ada yang bertanyakan, silakan. Tetapi kalau tidak, kita akan lanjut ke nomor 2 ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Peninggalan terpenting dari kerajaan Kutai. Ya, Kutai ini adalah yang itu ya, yang tadi kayak dibilang, di mana Kutai ini memiliki sumber sejarah yang bertahun 400 Masehi. Di mana di sumber sejarah tersebut digambarkan bahwa ada seorang raja yang namanya itu Mulawarman, ya, di mana dia ini merupakan anak dari seorang yang namanya Asmawarman, di mana Asmawarman merupakan anak dari Kudungga. Nah, kalau kita melihat di sini, Mulawarman dan Asmawarman ini sudah nama yang terpengaruh oleh agama Hindu. Karena itu nama gelar. Tapi kalau misalnya Kudungga ini adalah nama Indonesia yang bisa dikatakan masih real, masih asli. Makanya Kudungga ini bisa dikatakan bukan atau belum yang orang yang istilahnya itu terpengaruh agama Hindu saat itu. Nah, Mulawarman ini dikatakan melalui apa yang kita sebut sebagai prasasti Yupa. Jadi Yupa ini sebenarnya adalah prasasti yang bentuknya ini mirip seperti tugu yang kemarin kita bahas itu disebut sebagai menhir. Jadi dia ini bentukannya itu dia kayak tugu gini, jadi kayak gimana sih, panjang ke atas tapi agak tipis. Nah seperti itu ya, kalau sekarang mungkin kayak plakat apa ya bahasanya ya, kayak plakat piagam gitu, tapi dia lebih panjang ke atas. Nah, dia itu menggambarkan bahwa Mulawarman yang merupakan anak dari Asmawarman dan cucu dari Kudungga tersebut, itu ada pada tahun 400 Masehi. Di mana mereka ini, si Mulawarman ini diberikan penghargaan karena memberikan upeti, bukan upeti sih, memberikan sebanyak berapa puluh ribu sapi kepada kaum Brahmana. Jadi kalau sapi ini, kalau dalam Hindu, itu sangat disucikan. Kenapa? Karena sapi merupakan wahana, salah satu wahana atau salah satu kendaraan dari Dewa Siwa. Dewa Siwa atau Brahma ya, kayaknya juga agak lupa. Kalau nggak salah Siwa. Nah itu makanya dia ini, sapi itu kalau di orang India sana, itu kita kalau misalnya nyembelih sapi, waduh entah diapain kalau di sana. Tapi kalau misalnya di di sini ya memang dia memberikan kepada kaum Brahmana, di mana dia ini tertahun 400 Masehi. Nah ini makanya kemarin Candy sedikit sampaikan bahwa kalau sejarah di Indonesia sebenarnya nggak akan mungkin dia 400 Masehi. Bisa jadi dia lebih tua daripada aslinya. Kenapa? Karena ini aja Asmawarman ini tidak disebutkan tahunnya berapa. Tapi bisa yang pastinya dia akan jauh lebih tua dari Mulawarman. Dan Kudungga ini jauh lebih tua daripada si Asmawarman. Ya berarti itu tahun 100, bisa tahun 200. Ya kita nggak tahu. Kayak gitu. Nah itu yang kalau kita sebut dari tugu yang kita namakan sebagai Yupa tersebut. Tetapi Kutai sendiri ini tidak meninggalkan kayak artefak atau tidak meninggalkan peninggalan arkeologi yang berupa candi.
kalau candi itu akan lebih banyak berada di Jawa ataupun di Sumatera. Itu ada candi. Tapi kalau di Kalimantan bukan tidak ditemukan ya, kayak belum ada bukti sejarahnya aja gitu. Nah, terus kemudian mungkin kita bertanya, apa ini Waka Peswara sama Silpa Sastra? Kalau kubur batu kemarin kita sudah bahas ya. Jadi kubur batu itu tentu saja untuk menguburkan seseorang yang berupa ada dua ya. Ada yang namanya sarkofagus, sama satu lagi ada yang namanya itu waruga. Cuma berbeda bentuk dan berbeda penempatannya saja. Kalau Waka Peswara ini apa? Waka Peswara ini adalah suatu tempat untuk kalau zaman Megalitikum itu disebut dengan dolmen. Tapi kalau Waka Peswara ini adalah tempat khusus. Jadi tempat sesajen atau tempat sesajinya itu namanya Waka Peswara. Itu kalau sebenarnya ini mengikut dari konsep dolmen. Makanya kalau kita melihat Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, itu sebenarnya masih banyak adopsi atau masih banyak akulturasi budayanya yang mengikut dari zaman Praaksara, khususnya Megalitikum dan juga masa Perundagian. Nah, kenapa? Ya misalnya kalau nanti kita ngomongin tentang konsep raja di Hindu-Buddha, ini sebenarnya masih mengikut konsep primus inter pares atau pemimpin tertinggi yang ada pada masa Praaksara. Jadi kita kalau misalnya ngomongin mengenai untuk Hindu Buddha, sebenarnya kita masih bisa melihat konsep praaksaranya. Makanya ini akan sangat berbeda sekali. Misalnya kalau kita ke Bali, misalnya Hindu yang di Bali itu sangat berbeda sekali dengan apa yang ada di India. Jadi Hindu Bali inilah yang kalau misalnya kita mau tahu karakter Hindu Buddha yang ada dulu di Indonesia, nah itu lihat aja yang di Bali. Nah seperti itu. Karena Hindu yang di Bali itu adalah pelarian atau orang-orang Hindu yang pindah ke Bali pada masa Majapahit. Karena waktu itu terjadi Islamisasi yang ada di Pulau Jawa sampai pada abad ke-15 sampai abad ke-16. Nah, itu adalah Hindu yang kita bisa lihat pada masa tahun 1000-an sampai tahun 1400-an kalau di Pulau Jawa. Kayak gitu ya. Nah, itu untuk nomor Waka Peswara itu tadi ya, kalau kita ngomongin tentang kondisi Hindunya itu seperti apa. Tapi kalau Silpa Sastra ini apa? Silpa Sastra ini sebenarnya adalah karya sastra untuk pujian sebenarnya. Jadi sastra yang istilahnya itu untuk kayak kalau zaman sekarang tuh kayak puisi ya, puisi untuk melakukan pujian kepada sesuatu. Nah, itu namanya Silpa Sastra. Seperti itu. Oke, itu untuk nomor 2. Nomor 2 itu yang B ya, Yupa, peninggalan yang paling identik ya dengan kerajaan Kutai. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Tapi kalau tidak kita lanjut dulu ya. Ya, silakan. Kubur batu apa tadi, Kak? Yang Apa? Yang opsi C apa, Kak? Kalau kubur batu tadi ada 2. Sebenarnya fungsinya untuk nguburin orang. Tapi kalau kubur batu ini kan terbuat dari batu. Ada 2, sarkofagus sama waruga. Kemarin mungkin kalau penjelasan lengkapnya kemarin bisa kita lihat di pembahasan kita yang pekan lalu ya, yang tentang praaksara. Itu ada. Gitu. Oke? Ada yang mau ditanyain dulu? Sebelum kita lanjut ke nomor 3. Nah, di sini nih. Sebentar ya, ini lagi itu. Ya, jadi gini. Ketika kita ngomongin mengenai kerajaan, setiap kerajaan itu biasanya dia akan meninggalkan sesuatu yang kita namakan sebagai prasasti. Prasasti itu apa sih ya? Jadi kayak kalau zaman sekarang itu mirip seperti dokumentasi. Jadi dokumentasi yang biasanya kalau ketatanegaraan zaman sekarang itu namanya adalah undang-undang dasar, bukan undang-undang dasar, apa sih namanya, arsip ya, arsip nasional. Arsip nasional yang biasa berupa lembaran negara, yang bisa berupa hukum, yang bisa berupa apapun itu. Nah, setiap kerajaan Hindu itu memiliki nama prasasti yang biasanya dinamakan dari tempat penemuannya. Jadi biasanya kenapa kok dinamakan tempat penemuannya? Karena memang ditemukan tuh seringkali pada masa setelah kolonial atau bahkan pas kemerdekaan. Itu prasastinya seperti itu. Atau walaupun memang lebih banyak yang ditemukan pada masa kolonial. Nah, ini semua yang ada di sini ini ditemukan di tempat di mana mereka ditemukan. Nah, tetapi masing-masing berada di tempat yang berbeda-beda. Untuk Canggal, ini ditemukan di Jawa Tengah, ya. Jadi Desa Canggal yang ada di Jawa Tengah. Kemudian Muara Karang ini kalau nggak salah adanya di mana ya? Sumatera kalau nggak salah. Kayaknya juga agak lupa. Karena kalau Muara Takus dan juga Pasir Panjang ini juga sama. Ini beradanya di Sumatera. Sementara kalau Jambu
ini adanya di Jawa Barat, gitu ya. Nah, dari penjelasan untuk tempat di mana ditemukannya semacam ini, kita akan tahu bahwa tempat kalau misalnya di Jawa Tengah, ada di Jawa Barat, ada di Sumatera, itu akan menggambarkan kerajaan yang berbeda-beda. Kalau misalnya Jawa Tengah, ini akan identik dengan kerajaan waktu itu adalah Mataram kuno. Itu yang pertama. Kemudian Sumatera ini akan lebih dikenal dengan nama ya, kalau kita tahu kerajaan terbesar di Sumatera saat itu adalah Sriwijaya. Nah, sementara di Jawa Barat ini adalah kerajaan yang kita namakan sebagai Tarumanegara. Gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang kerajaan Tarumanegara ini adalah kerajaan yang sebenarnya cukup unik ya. Dan ini masih misterius sampai dengan sekarang khususnya. Karena gini, Tarumanegara dia ini adalah kerajaan yang sifatnya itu dia adalah lanjutan dari kerajaan sebelumnya sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita bertanya, loh, emang sebelum Tarumanegara ada kerajaan? Iya. Jadi ada kerajaan yang bahkan sekarang di penjelasan tentang sejarahnya pun itu masih sangat diperdebatkan. Antara orang yang, ya kalau kemarin kan kalau kita berbicara tentang bagaimana penulisan sejarah, terbagi dua kubu kan. Kubu yang pertama itu menyatakan bahwa kalau sejarah harus ada bukti tertulisnya, kalau boleh nggak ada gitu loh. Tapi ada kubu yang menyatakan bahwa kalau misalnya semuanya bukti tertulis, ya kita nggak akan tahu secara keseluruhan tuh seperti apa gitu loh. Ya karena memang kalau yang khususnya untuk kubu yang pertama, yaitu dia mengikut teorinya si siapa namanya von Ranke, Leopold von Ranke. Nah itu kalau KND bahkan tidak terlalu yakini yang pertama. Kalau KND sebenarnya secara pribadi yakini yang kedua, di mana sejarah itu bisa dari sumber manapun sebenarnya. Nah, jadi yang sumber kedua ini menyatakan bahwa sebelum Tarumanegara itu ada ada kerajaan yang dinamakan sebagai Salakanegara. Salakanegara ini dia berpusat kalau di zaman sekarang itu ada di Provinsi Banten di Kabupaten Pandeglang. Nah, jadi dia itu dikatakan sudah ada dari tahun 300 tahun sebelum Masehi. Jadi awal Hindu-Buddha masuk itu dikatakan di tahun segitu. Jadi enggak pas zaman Kutai. Karena kalau 400 tahun itu 400 Masehi itu terlalu muda. Sementara dinasti Maurya saja yang Buddha ya, kerajaan Buddha yang ada di India, itu sudah ada dari tahun 1000 sebelum Masehi. Jadi terlalu akhir jika seandainya Hindu-Buddha masuk pada tahun 400. Dan bahkan kan itu dikatakan Mula Warman yang di tahun 400, sebelumnya ada Asma Warman. Berarti masuknya tahun 400 atau sebelumnya? Ya pasti sebelumnya. Bisa jadi pas masa Kudungga itu, bisa jadi. Ya inilah yang makanya masih menjadi perdebatan antara para ilmuwan, di mana dia ini masing-masing kekeh dengan pendapatnya. Yang satunya harus ada tulisan, yang satunya bisa dengan sumber apapun. Nah ini yang menjadi permasalahan sampai dengan sekarang. Nah itu ya, kalau kita ngomongin tentang bagaimana prasasti-prasasti itu dihitungkan. Tetapi memang kalau khususnya untuk golongan yang pertama, mereka itu nggak mau kalau nggak ada prasasti mereka nggak akan mau meneliti. Tapi kalau yang golongan kedua, pasti mereka mencari sampai kapanpun gitu loh. Karena prasasti itu nggak ada bisa karena dua kemungkinan. Seperti yang kemarin kayak dibilang, yang pertama adalah rusak karena alami, misalnya karena hujan, karena gunung berapi atau gempa bumi, ya kita nggak tahu. Dan yang kedua adalah dicuri. Dicuri untuk apa tujuannya? Ya ada tujuan dua lainnya. Yang pertama adalah mempelajari sejarahnya, dan yang kedua adalah penghilangan sejarahnya. Jadi tujuan untuk penghilangan sejarah ini khususnya ketika waktu itu zaman kolonial. Jadi untuk mencegah masyarakat yang ada di situ mengetahui sejarah bagaimana zaman dulu itu seperti apa. Ya itulah taktik kolonial waktu pada itu dan bahkan sampai sekarang. Gitu ya. Nah itu makanya memang untuk pencarian sumber sejarah itu memang sangat sulit ya khususnya. Oke, nomor 3 untuk yang prasastinya adalah prasasti Jambu ya. Tapi kalau Tarumanegara lainnya juga ada prasasti Ciareten, ada juga prasasti Tugu, yaitu juga salah satu prasastinya. Oke, nomor 3 yang E. Nah sekarang kita akan lanjut dulu ke nomor 4. Nah ini nomor 4 ini sebenarnya adalah soal SIMAK UI ya. Jadi ini bukan soal UTBK. Jadi kalau kalian di UTBK ngemukan soal ini sebenarnya nggak akan ketemu. Kenapa? Karena ini soal SIMAK. Ya, memang makanya itu agak sulit ya. Ini soal ini tapi soal konsep tapi detail. Misalnya kalau salah satu pertanyaan yang juga dulu ada itu adalah misalnya di Majapahit apa lembaga yang mengurusi agama Hindu ada.
Nah, itu namanya kalau di sana itu ada dua, yang ngurusin Hindu sama ngurusin Buddha. Kalau yang Hindu itu namanya Parigatan Kasaiwan, kalau yang di Buddha namanya Parigatan Kasogatan namanya. Nah, itu ada tuh, tetapi itu mungkin jarang dikeluarkan di UTBK yang seperti ini khususnya. Nah, Mataram kuno dan juga kerajaan-kerajaan Hindu lainnya itu biasanya itu memiliki gelar. Gelar ini memang menunjukkan untuk apa? Tujuannya tentu saja untuk mempertegas kekuasaan para raja. Nah, di Mataram kuno khususnya, ini nanti dia memiliki banyak sekali gelar. Nah, tetapi di sini pakai itu kecuali. Candy sendiri agak lupa gelar apa aja yang istilahnya itu dipakai oleh kerajaan-kerajaan Mataram. Tetapi yang paling banyak di sini ada misalnya Rakai. Mungkin kita tahu kalau di masa Mataram kuno itu ada seorang raja yang namanya itu contohnya adalah Rakai Pikatan. Rakai Pikatan ini yang terkenal dengan dinasti Sanjaya yang waktu itu membangun Candi Prambanan, ya. Tapi kalau misalnya Balaputra Dewa, apa namanya, Samaratungga yang punya itunya Balaputra Dewa, itu adalah dinasti Selendra yang lebih terkenal untuk membangun Candi Borobudur. Jadi itu sebenarnya masih satu kerajaan tapi beda dinasti. Satunya Sailendra, satunya Sanjaya. Nah, kenapa istilahnya si Sailendra ini tersingkirkan? Ya karena didominasi sama Sanjaya. Sailendra lari ke Sriwijaya sehingga mendirikan kerajaan Sriwijaya yang lebih identik dengan penyebaran agama Buddha di situ. Tapi di sini mana untuk penguasa kerajaan kuno yang tidak dipakai, yang kecuali ini adalah ini nih. Nah, si Sima ini. Sima ini sebenarnya adalah lebih terkenal untuk kerajaan yang kita kenal dengan namanya itu Kalingga. Nah, Kalingga ini kalau di buku-buku sejarah kita, khususnya buku-buku SMA ya, itu selalu dibilang adanya di pesisir utara Jawa Tengah. Jadi kalau sekarang itu berada di Kabupaten Tegal atau Kabupaten Pekalongan zaman sekarang atau Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes zaman sekarang. Cuma kalau misalnya di beberapa catatan sejarah lainnya, Kalingga ini bukan berada di Jawa bahkan, adanya di Sulawesi, tetapi memang ini masih sangat diperdebatkan. Nah, itu yang memang menyebabkan kenapa kok istilahnya itu di Kerajaan Kalingga ini masih misteri ya sampai dengan sekarang. Nah, sisanya gelar-gelar inilah yang dipakai, tapi Candy agak lupa sih siapa aja yang menggunakan gelar-gelar semacam ini. Tapi tujuannya sama, tujuannya untuk kekuasaan atau legitimasi bagaimana dia memerintah di kerajaan tersebut. Gitu ya. Nah, itu mungkin kalian bisa search juga apa sih siapa raja atau ratu yang menggunakan nama tersebut. Gitu ya. Nomor 4 ini yang A ya. Ada yang mau tanyakan dulu silakan. Kalau enggak kita lanjut ke nomor 5 ya. Nah, di sini dia. Sinkretisme. Kita harus tahu dulu nih sinkretisme. Sinkretisme itu apa sih? Jadi kalau di sosiologi, kita kan mengenal misalnya ada yang namanya, ini dulu ya, asimilasi, ada yang namanya akulturasi, kita belajar sosiologi juga ya. Sama satu lagi adalah sinkretisme. Nah, ini sebenarnya persamaannya satu. Ini adalah pencampuran budaya. Cuma bedanya apa? Lebih kepada bentuk sama hasilnya. Kalau asimilasi, anggaplah begini. Misalnya ada budaya baru, A ya, dicampur dengan budaya lama, B. Maka ini akan menghasilkan budaya baru yang sangat dominan, budaya lamanya hilang. Gitu. Jadi budaya baru dicampur dengan budaya lama, budaya lamanya hilang, budaya barunya sangat dominan. Itu asimilasi. Tapi kalau akulturasi berbeda. Ini budaya baru sama ditambah dengan budaya lama, B, ini akan menghasilkan budaya baru yang dominan, tetapi budaya lamanya masih ada, walaupun tidak terlalu banyak. Kayak gitu. Jadi contoh seperti kemeja batik yang kayak digunakan sekarang. Batiknya ada, tapi dominannya apa? Kemeja. Kan bukan kainnya, tapi kemejanya. Jadi budaya barunya dominan, tetapi budaya lamanya mau mewarnai budaya baru tersebut. Nah, itu akulturasi. Sementara kalau sinkretisme bagaimana? Kalau sinkretisme ini sama budaya baru dicampur dengan budaya lama, tetapi hasilnya adalah budaya dan baru dan lamanya itu barengan. Nah, inilah yang terjadi juga pada masa Raja Kertanegara yang waktu itu merupakan Raja Singosari. Nah, pada masa pemerintahannya,
dia membuat suatu aliran baru, di mana ini adalah campuran dari aliran Hindu dengan menitukan Dewa Siwa dengan agama Buddha. Nah, kita harus tahu tadi di sini konsep Hindu sama konsep Buddha itu beda jauh. Meskipun ada beberapa yang sifatnya itu masih bisa mengisi. Karena begini, kan Buddha ini kan sebenarnya adalah kepercayaan yang waktu itu dibikin sama Siddhartha Gautama atau ya Buddha itu sendiri. Dia ini adalah orang yang tadinya Hindu. Makanya konsepnya itu masih ada. Bahkan Buddha sendiri itu dijadikan sebagai kalau di bahasa Hindu itu dinamakan avatar, bukan avatar yang kartun itu atau bukan avatar yang film, tapi adalah avatar itu adalah tokoh yang simbolik yang ada dalam agama Hindu. Nah, Buddha itu adalah salah satu avatarnya. Jadi kayak apa ya, enggak ini ya, dia bukan dibenci tapi malah kayak diambil, dirangkul gitu loh. Jadi agak gimana sih gitu loh. Nah, ini dia pada masa Kertanegara itu disatukan gitu loh, percampuran antara agama Hindu aliran Siwa dengan agama Buddha Mahayana. Nah, apa nama campuran dari tersebut? Kita lihat di sini. Kalau tadi Mahayana, di sini juga ada Hinayana. Kalau Mahayana Hinayana itu aliran Buddha. Tadi kan dia sudah sebutkan di awal, Mahayana itu untuk hidup, untuk kesejahteraan orang lain, tapi Hinayana untuk memperbaiki diri sendiri. Sementara kalau Bodhisattva, ini konsep Buddha. Jadi konsep Buddha yang lebih mengarah kepada kekosongan atau kesucian dalam tubuh gitu. Itu Bodhisattva. Kalau Amoghapasya ini adalah semacam arca Hindu. Arca Hindu tapi atau enggak arca Buddha juga, kayaknya juga agak lupa. Di mana Amoghapasya ini menggambarkan kedamaian, ketenangan dan persahabatan. Nah, inilah yang dibawa oleh Kertanegara ketika menuju ke Kerajaan Sriwijaya untuk melakukan ekspedisi Pamalayu. Jadi dibawa nih arca Amoghapasya ini untuk lambang persahabatan antara Sriwijaya dan Singosari. Makanya kalau ada yang bilang Singosari menghantam Sriwijaya, sebenarnya itu nggak tepat karena dia dibawa arca Amoghapasya ini waktu itu. Nah, yang menjadi nama dari campuran ini adalah yang disebut sebagai Tantrayana. Tantrayana atau kalau orang Jawa itu nyebutnya Kapitayan. Gitu loh. Jadi Kapitayan atau Tantrayana inilah yang banyak digunakan ketika agama Hindu dan Buddha itu bercampur menjadi satu. Jadi ritual Hindunya ada, ritual Buddhanya ada. Jadi nggak dipisah gitu loh. Gitu ya. Itu untuk sinkretisme atau campuran dua budaya secara total yang dilakukan oleh Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari khususnya. Gitu ya. Itu untuk nomor 5. Ada yang mau tanyakan dulu untuk nomor 5. Tadi konsep-konsepnya tadi kan dia sudah jelaskan ya. Mahayana itu sama Bodhisattva, Hinayana dan Amoghapasya sebenarnya itu konsep Buddha, cuma Mahayana itu hidup untuk kesejahteraan, untuk melindungi untuk orang lain. Bodhisattva itu ya kesucian dalam diri khususnya. Kemudian Hinayana itu hidup untuk memperbaiki diri sendiri. Kalau Amoghapasya itu tadi kayak semacam konsep kedamaian atau konsep persahabatan dari satu orang dengan orang yang lainnya. Makanya ketika ada arca Amoghapasya yang dibawa oleh Raja Kertanegara, itu sebenarnya menggambarkan persahabatan antara Kerajaan Sriwijaya dengan Kerajaan Singosari. Bukan permusuhan ya, kayak gitu. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Kalau tidak, kita lanjut dulu ke nomor 6. Nah, UNESCO atau Badan PBB untuk masalah budaya dan pendidikan itu membuat satu karya yang dianggap sebagai memory of the world atau sesuatu yang menjadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ingatan dunia. Jadi sesuatu yang sangat sakral atau sesuatu yang sangat gimana ya bahasanya ya? Sangat itu karena memang ini bisa dijadikan sebagai sumber itunya dunia. Nah, ada di sini suatu karya yang ditulis pada masa kerajaan Majapahit. Nah, Majapahit ini memang memiliki banyak sekali sumber sejarah. Karena memang dia ini memang bahasanya ya, karena penguasaannya itu meliputi hampir semua Nusantara. Tapi kalau yang harus kita tahu, Majapahit ini sebenarnya tidak melakukan penaklukan. Tapi mirip seperti apa yang tadi dilakukan Kertanegara. Jadi nanti Majapahit ini akan menuju ke kerajaan di mana nanti ketika kerajaan antara Majapahit dengan kerajaan-kerajaan tersebut akan melakukan perjanjian.
Perjanjian di sini mungkin mirip seperti kalau zaman sekarang zaman tahun 80-an 90-an itu kayak Uni Soviet. Kayak Uni Soviet, jadi kerajaan-kerajaan di bawahnya itu nanti akan menjadi kerajaan vasal. Ya jadi mirip seperti abad pertengahan di Eropa ya, atau Uni Soviet tahun 60-an sampai 90-an, di mana raja-raja bawahnya itu akan menjadi raja bawahannya Majapahit, seperti itu. Jadi dianggap wilayah kekuasaan Majapahit itu meluas, padahal itu tidak dilakukan dengan penaklukan. Jadi lebih mengarah kepada ya tadi perjanjian-perjanjian tersebut. Gitu. Nah, catatan-catatan dari Majapahit ini khususnya ada dalam 2 kitab besar. Yang pertama ada yang namanya itu Sutasoma, dan yang kedua ada yang namanya itu Negara Kertagama. Nah, Sutasoma ini dibikin oleh seorang yang namanya itu Empu Tantular. Sementara kalau Negara Kertagama ini dibikin oleh si Empu Prapanca. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang 2 kitab ini, sebenarnya latar belakang atau tema atau istilah itu setting dari kitab ini sebenarnya sama. Jadi sama-sama ini adalah yang menggambarkan konsep Buddha, bukan konsep Hindu. Jadi kenapa konsep Buddha? Karena dia ini di dalamnya berisi adanya kesamaan, keseragaman. Jadi adanya kesetaraan antara orang-orang yang ada di sini dengan orang yang ada di sana. Jadi dia digambarkan saya yang berkuasa, lu yang bahasanya itu di bawah kita, patuh sama kita. Enggak seperti itu. Jadi sama-sama itu menyatu ada dalam harmonisnya sendiri gitu. Misalnya di Sutasoma ada suatu kalimat yang namanya itu ya mungkin kita kenal sekali, namanya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Marwa Danwa, apa di belakang itu ada lagi, tapi oleh pemerintah Indonesia diadopsi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sebenarnya kalimat itu secara lengkap dengan Tanhana Marwa apa segala macamnya itu menggambarkan bahwa adanya perbedaan dalam satu wilayah, tetapi mereka disatukan oleh satu hal yang sama, yakni mereka merasa dasi dalam satu lindungan yang sama kurang lebihnya. Nah itu makanya dijadikan sebagai ituannya Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu Sutasoma. Jadi sebenarnya Sutasoma ini nama tokoh Buddha sebenarnya. Jadi tokoh seorang pendeta Buddha yang menyebarkan agama Buddha itu ke wilayah-wilayah yang yang dijadikan negara kerajaan vasal oleh Majapahit. Jadi dia melihat bahwa orang ini berbeda, orang itu berbeda, ini berbeda. Tapi ternyata mereka disamakan oleh satu konsep atau satu ideologi yang sama. Nah, itu kalau Sutasoma. Sementara kalau Empu Prapanca ini menulis Negara Kertagama, ini lebih mengarah kepada bagaimana dia ini sebenarnya ini kalau ketika Negara Kertagama bikin ini dia adalah kalau kita ngomongin tentang sejarahnya, dia adalah seorang penulis istana pada masa Raja Hayam Wuruk. Jadi Hayam Wuruk kita tahu adalah salah satu raja terbesar Majapahit dengan patihnya yakni Gajah Mada. Cuma ketika akhir pada masa pemerintahnya Hayam Wuruk, dia ini dipecat. Dipecat nggak tahu ya karena masalah apa. Nah, Negara Kertagama dia bikin untuk kayak semacam penebusan dosanya dia, kayak semacam untuk meyakinkan Raja Hayam Wuruk untuk setidaknya mengetahui namanya. Nah, jadi dalam Negara Kertagama ini ditulis bagaimana keadaan negara-negara atau wilayah-wilayah yang ada pada masa Majapahit. Nah, itu digambarkan dengan kondisi saat itu. Nah, makanya karena Negara Kertagama ini ditulis dalam daun lontar dan itu sifatnya sangat langka pada masa itu, maka UNESCO ini menjadikan dia ini sebagai Memory of the World. Karena tadi menggambarkan kondisi yang sangat langka dan bahkan kitab Sutasoma pun itu tidak menggambarkannya. Karena kalau kitab Sutasoma itu dia kayak mungkin kalau kita kayak baca buku awalnya, jadi digambarkan yang kayak gini doang, tapi secara detailnya itu digambarkan di Negara Kertagama. Karena eranya kurang lebih sama. Di sini mungkin kayak jilid satunya, nah di sini dibilangin jilid kedua, tapi kalau yang pertama itu tipis, yang kedua tuh tebalnya segini kalau dibukuin. Nah itu makanya dijadikan sebagai Memory of the World oleh si UNESCO. Nah ini adalah kitab Negara Kertagama. Nah terus kemudian kalau kita bertanya, Ramayana ini apa nih? Ramayana mungkin ya kita tahu itu adalah ceritanya si Rama sama Sinta.
Yang juga ini juga sebenarnya adopsi dari kitab yang itu dari India juga. Nah, kemudian kalau Arjuna Wiwaha ini, Arjuna Wiwaha ini kalau orang Jawa bilangnya, ini adalah cerita mengenai bagaimana di situ ya menjarakan tentang Arjuna. Tetapi Arjuna di sini itu sebenarnya digambarkan untuk mengitukan Raja Erlangga pada masa itu. Kalau ini memang artinya kalau Arjuna Wiwaha ini muncul pada masa kerajaan Kediri. Kalau Ramayana itu lebih itu lagi. Kalau Gatot Kaca Seraya ini sebenarnya kalau Gatot Kaca ya kita tahu ya, kalau Gatot Kaca itu kan anaknya Bima. Anaknya Bima yang menjadi salah satu Pandawa. Nah, di mana Gatot Kaca ini menggambarkan karena Gatot Kaca ini orangnya perkasa ya, istilah orangnya itu kuat. Nah, ini kalau nggak salah menggambarkan tentang penguasaan wilayah. Tapi kayaknya dia lupa itu dari kerajaan mana. Nah, itu ya. Untuk nomor 6 itu yang E, negara Kertagama. Nah, itu untuk jawabannya. Kalau nggak ada yang bertanyakan silakan. Tapi kalau nggak, kita lanjut dulu ke nomor 7 di sini. Nah, di sini. Apa bentang alam dan bahkan sampai sekarang ini adalah wilayah yang sangat disakralkan. Disakralkan atau ya sangat disucikan. Apakah itu? Ya jadi memang masing-masing wilayah, masing-masing tempat itu memiliki keistimewaannya sendiri. Baik di sini sungai, gunung, lautan, sampai dataran rendah. Nah, masing-masing itu juga memiliki dewanya. Tetapi untuk masyarakat Hindu kuno atau bahkan masyarakat Jawa zaman sekarang, mungkin kalian akan bisa nebak mana wilayah yang paling disucikan, yang mana yang paling banyak pantangannya. Mungkin kalian bisa nebak di mana itu. Yakni di mana? Kenapa gunung? Jadi gunung ini memang disakralkan karena dianggap adalah tempat para dewa. Makanya kalau gunung yang ada pada zaman sekarang, itu sebenarnya namanya sudah mengalami penggantian dibandingkan dengan zaman-zaman masa dulu. Kalau misalnya kita di Lombok, ada yang namanya itu Gunung Rinjani. Rinjani itu nama setelah kolonial loh. Jadi zaman kemerdekaan dibikinnya. Jadi kalau Rinjani itu dulu namanya itu Samalas. Dulu itu namanya Samalas. Jadi kalau zaman-zaman Hindu Buddha itu nama gunung nggak seperti sekarang. Walaupun ada beberapa yang masih mirip. Contoh seperti Gunung Patuha, kalau nggak salah Patuha itu di Jawa Barat, itu dari dulu namanya seperti itu. Atau enggak Gunung Tangkuban Perahu, ini Tangkuban Perahu mah zaman-zaman kemerdekaan. Kalau zaman dulu namanya bukan itu. Nah, kenapa kalau disakralkan? Ya itu tempat para dewa. Makanya kalau bahkan sampai sekarang, kalau kita ke gunung, kita nggak boleh sembarangan di sana. Ya makanya mungkin akibatnya ya bisa sangat mengerikan. Entah itu minimal kita sakit, atau bahkan kita sampai hilang. Ya kan udah banyak cerita, di mana ketika ada orang naik gunung, dinyatakan hilang. Ya meskipun memang seringkali hilangnya itu karena memang cuaca buruk, atau misalnya jatuh ke jurang, atau misalnya dia memang mengalami kelelahan dan tersesat. Tapi kan banyak juga yang seperti itu. Kenapa? Ya karena memang orang zaman dulu itu menganggap bahwa oh ini tempatnya ini seperti ini gitu loh. Ya meskipun memang kalau dalam ajaran Islam sendiri, memang gunung ini kalau kata Rasul kan adalah tempat jin yang ataupun makhluk-makhluk yang sifatnya itu sebenarnya malah bukan orang yang jahat-jahat sebenarnya. Nah, tetapi kalau ada juga pasti orang yang usil atau makhluk-makhluk yang tidak beriman gitu loh. Nah, itu kalau misalnya kita ngomongin tentang gunung. Nah, itu gunung juga ada kalau juga selain tempat para dewa, gunung juga dijadikan sebagai namanya itu paku bumi. Sebagai penahan biar bumi itu tidak bergoncang. Nah, itu ada kalau orang-orang Hindu zaman dulu beranggapan bahwa ya gunung itu seperti itu gitu loh bentukannya. Itu ya, itu untuk nomor 7. Kenapa gunung disakralkan? Karena dianggap sebagai tempat para dewa. Gitu ya. Nah, 7, ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau enggak kita lanjut dulu ke nomor 8. Di sini. Nah, di mana sih tempat untuk mengajarkan ajaran agamanya di Indonesia? Ya jadi kalau misalnya kita bertanya, loh, kok bukannya tempat ibadah umat Hindu itu adanya di pura ya atau di candi ya? Kita harus tahu dulu. Ada yang namanya pura, kalau tulisannya pura ya. Kemudian ada yang namanya candi. Nah, ini berbeda sebenarnya. Pura atau pura ini adalah semacam candi, ya, candi sebenarnya, tetapi dia sudah mengalami akulturasi dengan budaya Bali.
Jadi untuk pura ini sebenarnya asalnya dari Bali, bukan dari mana apa namanya? Bukan dari apa ya bahasanya ya? Asli Hindu gitu loh. Makanya kalau kita tinggal di Bekasi, kalau kalian ke JP ya, ke Jaka Permai, kalian mungkin kalau deket mana itu Superindo Jaka Permai itu di sebelahnya itu kan ada pura loh. Sebenarnya pura ini bukan apa namanya? Bukan asli dari Hindunya. Itu akulturasi budaya dengan Bali. Jadi itu kenapa budaya Bali itu tadinya itu bukan Hindu, tapi kepercayaan spiritual yang dinamakan sebagai Baliage namanya. Nah, Baliage ini ketika masyarakat Hindu muncul, nah itu bercampurlah sehingga tempat ibadah candi ini diakulturasikan dengan budaya Bali asli dan jadilah pura namanya. Nah, makanya kalau di Indonesia di Jakarta tempat ibadah umat Hindu itu yang dinamakan pura, bukan candi. Padahal candi sendiri adalah memang tempat untuk ritual kepada dewa. Kalau di India, candi ini digunakan sebagai benar-benar untuk ritual untuk dewa tertentu. Jadi misalnya untuk dewa Hanuman atau dewa Ganesha atau dewa Indra atau dewa apa namanya itu Baruna, itu masing-masing punya candinya sendiri. Dan setiap wilayah di India, khususnya India Selatan, itu mungkin kalau di sini lebih kayak musola sama masjid ya kalau di sini. Jadi kalau di sana tuh, misalnya di sini ada candi apa, itu jaraknya bisa bahkan sebelahan pun ada gitu loh. Ada yang sekomplek juga ada. Nah, tetapi beda kami di Indonesia. Kalau di Indonesia, candi ini lebih diuntukkan untuk ritual pada dewa yang sifatnya juga umum dan juga untuk pendarmaan para raja. Jadi bukan sebagai tempat ibadah doang gitu. Cuma di sini mereka tidak melakukan penyebaran agamanya itu di tempat ini karena memang khusus baik itu pura ataupun candi itu untuk ritual, bukan untuk kayak semacam kayak belajar untuk agama itu nggak di sini gitu loh. Di mana mereka melakukannya? Mereka melakukannya ini di tempat yang namanya itu ini nih. Jadi itu adalah tempat atau pasraman ini tempat untuk memberikan aliran Hindu itu kepada masyarakat atau kepada orang-orang kepada yang umumnya. Nah, pasraman ini ketika pada masa kerajaan Islam itu diadopsikan menjadi namanya pesantren. Pesantren ini memang istilahnya itu adalah mengikut konsep yang ada di sininya untuk mengajarkan agama Islam. Nah, itu diadakan oleh para wali songo ketika pada tahun 1500-an seperti itu. Kalau wihara ini bukan untuk Hindu. Wihara ini untuk tempat ibadahnya Buddha, ya. Kalau wihara memang identik dengan Buddha di situ. Kemudian kalau padepokan, padepokan ini sebenarnya untuk tempat berkumpul. Tempat berkumpul orang-orang untuk membicarakan masalah tertentu. Tapi kan kalau zaman sekarang padepokan itu kan lebih identik untuk sesuatu yang sifatnya itu kayak berantem, bukan berantem-beranteman, untuk belajar silat biasanya. Tapi sebenarnya itu untuk belajar berkumpul untuk mengetahui sesuatu. Tapi kalau surau ini kalau zaman sekarang mungkin mirip dengan musola. Jadi ada langgar, ada surau, ada musola. Nah, ini sebenarnya ini masuknya dari situ. Nah, itu kalau misalnya kita ngomongin tentang bagaimana tempat orang Hindu itu mengajarkan alirannya. Seperti itu ya. Oke, itu untuk nomor 8, yang C ya. Oke, kita lanjut dulu ke nomor 9 kalau nggak ada yang mau ditanyakan, tapi kalau nggak, kita lanjut dulu ke nomor 9. Oke. Nah, kenapa Sriwijaya itu dijadikan sebagai negara maritim? Nah, kemarin kalau di bab geografi kelas yang pertama kemarin kita bahas itu, maritim itu berarti ngomongin tentang apa? Maritim berarti ini ngomongin tentang bagaimana kehidupan masyarakatnya itu fokusnya itu kepada laut. Baik ini nanti untuk nelayan, baik ini untuk perdagangan, ataupun nanti kita juga ngomongin tentang militer. Jadi kalau maritim ini dia fokusnya ke sini. Jadi dia itu tidaklah bertipe agraris. Jadi kalau tipenya agraris, dia ini akan sifatnya itu pertanian ataupun sesuatu yang sifatnya itu daratan. Nah, sekarang bagaimana kenapa dikatakan maritim? Kita lihat nih. Pusat agama Buddha, pertanian dan kekuasaan Nusantara. Nah, ini aja sudah salah ya. Kenapa? Karena kalau maritim itu dia tidak terlalu memperhatikan si pertanian tersebut. Kalau agama Buddha betul, ya. Jadi memang Sriwijaya adalah pusat agama Buddha untuk wilayah Asia Tenggara. Bahkan kalau dari Cina ataupun dari Korea atau Jepang tadi mau
dia ke India atau Universitas Nalanda, nah dia asrama dulu tuh di sana. Dan kalau kita bertanya, berapa lama sih belajar di Sriwijaya itu? Sekitaran 2 tahun. Jadi mereka yang benar-benar kosong dari nanti dikirim ama itunya, nanti mereka datang dulu ke Sriwijaya. Datang dari Sriwijaya, mereka akan belajar 2 tahun untuk ngapain aja tadi? Belajar bahasa Sanskerta, sama satu lagi adalah belajar agama Buddha itu sendiri. Nah, setelah 2 tahun, barulah mereka akan dikirimkan ke Nalanda untuk akhirnya belajar agama Buddha secara penuh. Kayak gitu ya. Nah, terus kemudian dapat menguasai negeri-negeri di seberang laut. Nah, tapi di sini tidak dijelaskan negeri-negerinya itu yang seberang laut yang mana, gitu loh. Memang Sriwijaya ini punya taklukan di beberapa tempat, seperti yang di Malaysia sekarang atau Thailand sekarang. Tapi di sini tidak dijelaskan sampai mana. Karena wilayah Sriwijaya itu terbatas hanya di Asia Tenggara doang. Bukan misalnya sampai India atau misalnya sampai Filipina, itu nggak dijelaskan. Terus kemudian menguasai perdagangan pelayaran di Malaya. Malaya itu maksudnya Malaysia sekarang, Selat Malaka sama Selat Sunda. Oke, kita next dulu, takutnya ada yang itu. Menguasai perdagangan dan pelayaran dengan Mataram kuno, Singosari, sama Majapahit. Nah, di sini yang agak keliru. Dengan Mataram kuno mereka mungkin berdagang, tetapi mereka tidak menguasai di wilayah situ. Singosari, nah justru untuk Singosari dan Majapahit, Singosari tadi ada yang namanya itu ekspedisi Pamalayu. Justru ketika si Singosari itu mengadakan ekspedisi Pamalayu, itu sudah mulai bahasanya, Sriwijaya itu sudah tidak terlalu besar lagi. Kenapa? Karena faktor pertama adalah si Sriwijaya ini habis perang dengan kerajaan Kolamandala. Jadi Kolamandala ini bertipe Hindu ya, di mana dia ini istilahnya itu merasa tidak suka dengan Sriwijaya karena Sriwijaya itu suka ngeganggu kerajaan yang di Asia Tenggara seperti kerajaan Khmer kalau nggak salah. Terus yang kedua adalah dia ini sudah kehilangan banyak kekuasaannya karena banyak faktor, termasuk tadi karena terlalu fokus kepada maritim. Jadinya untuk pangannya itu sangat kurang, dia sangat bergantung sama impor dari wilayah lain, seperti itu. Nah, jadi ekspedisi Pamalayu ini, kenapa Sriwijaya akhirnya mengambil dengan Singosari? Karena untuk memperkuat bantuan dari Singosari itu sendiri. Cuma pada masa Majapahit, si Sriwijaya itu dijadikan sebagai kerajaan vasal. Jadi bukan runtuh ya, tapi orang Majapahit lah yang menjadi atasannya si Sriwijaya itu. Jadi bisa dikatakan tidak menguasai. Terus kemudian menjadi pusat perdagangan antara Pulau Sumatera dan Jawa. Tidak disebutkan dalam prasasti apa atau dalam sumber sejarah mana di mana Sriwijaya menjadi pusat perdagangan antara Sumatera sama Jawa. Nah, makanya yang lebih tepat ini lebih mengenai yang ada di sini. Menguasai sampai Selat Malaya, Selat Malaka dan juga Selat Sunda. Gitu ya. Karena itu sudah dituliskan dalam prasasti, kayak kalau nggak salah itu ada Talang Tuo, ada Kedukan Bukit, ada prasasti Ligor, sama apa itu Kandi juga agak lupa karena cukup banyak ya untuk Sriwijaya. Tapi Sriwijaya ini unik ya. Kalau misalnya tadi kita ngomongin kalau di kerajaan-kerajaan Jawa, kebanyakan dari mereka itu akan menggunakan bahasa Sanskerta di prasastinya. Jadi prasasti untuk kerajaan di Mataram kuno atau Majapahit atau misalnya Singosari atau misalnya ya khususnya paling banyak Tarumanegara ya. Itu dia menggunakan bahasa Sanskerta dengan tulisan dari wilayah Palawa. Makanya dinamakan sebagai aksara Palawa. Palawa ini berada di India Selatan. Jadi kalau zaman sekarang itu menjadi negara bagian Tamil Nadu namanya. Nah, itu aksara Palawa itu ditulis dan digunakan bahasa Sanskerta. Sama aja kalau kita menggunakan bahasa Indonesia tapi menggunakan tulisan India. Nah, kayak gitulah bahasanya. Tapi kalau di Sriwijaya itu enggak. Dia menggunakan bahasa Melayu kuno. Makanya agak unik ya kalau di Sriwijaya dibandingkan dengan yang lainnya. Dia karena pertama kalinya menggunakan bahasa Melayu kuno seperti itu. Nah, itu untuk nomor 9 ya. Kalau ada pertanyaan silakan, tapi kalau enggak kita lanjut dulu ke nomor 10 gitu ya. Nah, di sini salah satu tradisi Hindu pengaruhnya dalam kehidupan sosial dan politik. Ini akan bagaimana? Jadi, apa sih ketika masuknya Hindu Buddha di Indonesia dengan kondisi sosial politik yang ada di Indonesia khususnya pada masa era Hindu Buddha? Apa dampaknya? Nah, di sini bagaimana ketika kita tadi Candid sudah pernah jelasin sebelumnya? Dulu,
pada masa khususnya pra-aksara, kita mengenal secara sosial budaya politik, ada seorang kepala suku. Kepala suku yang kita namakan sebagai primus inter pares tadi. Nah, ketika masuk ke zaman Hindu-Buddha, dia ini akan mengubah konsepnya. Jadi sebenarnya konsep kepala suku dengan kemampuan yang lebih ini sebenarnya sama. Cuma bedanya hanya di namanya doang. Namanya kalau di Hindu-Buddha ini jadi raja. Karena raja ini diambil dari bahasa Sanskerta sebenarnya. Raja itu kan artinya adalah pimpinan tertinggi. Makanya kalau kita punya ada raja, ada ratu, ada rani, itu sebenarnya dari bahasa Sanskerta. Nah, tetapi konsepnya ini, tadi bukan konsep ya, namanya ini beda, tapi konsepnya kurang lebih sama. Jadi di sini terjadi ada namanya akulturasi budaya. Dari yang tadinya praaksara menjadi yang sifatnya itu Hindu-Buddha, tetapi sama aja sebenarnya. Cuma kalau di sini akan ada masuknya pengaruh budaya Hindu-Buddha ini adalah dia ini akan terikat sama kondisi Hindu ataupun Buddha. Misalnya kalau dia ini raja, pasti dia akan masuk kepada kasta satria. Kalau dia ini raja, makanya dia ini memiliki kewajiban untuk ini ataupun itu, gitu loh. Agak berbeda dengan yang primus inter pares aksara, di mana dia itu lebih bebas untuk melakukan sesuatu, kayak gitu ya. Nah, makanya di sini akan seperti apa dampaknya? Dampaknya akan lebih mengarah kepada sistem yang kerajaan. Jadi pada masa kerajaan inilah itu karena dampak dari Hindu-Buddha itu sendiri. Jadi kalau masa praaksara sistemnya bagaimana? Ya sistemnya adalah suku besar atau clan ya atau tribe pada saat itu. Nah ini kalau nggak ngomongin tentang praaksara. Nah tetapi kalau misalnya kita bertanya berakhirnya sistem feodal, justru ini dimulai. Sistem feodal akan dimulai pada masa Hindu-Buddha, jadi bukan berakhir. Nah terus kemudian kehidupan masyarakat yang demokratis. Demokratis ini baru akan muncul khususnya nanti ketika abad 19-an, bukan pada masa di sininya. Gitu loh. Bahkan sampai sekarang, kultur atau budaya masyarakat kita itu sangat mengarah kepada feodal. Meskipun secara garis de jure, sistem negara kita itu demokrasi. Kenapa? Karena kita itu cenderung untuk mengikut tokoh-tokoh yang memang ada di atas. Jadi tokoh atas itu bergerak, masyarakat baru gerak. Jadi nggak ada tuh masyarakat yang bergerak sendiri itu nggak ada. Jadi harus nunggu perintah atasan dulu dan bahkan tuh sampai sekarang terjadinya. Kayak gitu ya. Nah terus kemudian sistem kekerabatan berdasarkan kasta. Kalau kekerabatan itu nggak juga ya karena masing-masing itu punya itunya sendiri. Jadi penerapan kasta yang ada di Indonesia itu sangat berbeda dengan kasta yang ada di India misalnya. Kalau di Indonesia dia itu cenderung untuk nyampur gitu loh. Jadi nyampurnya ini lebih mengarah kepada misalnya raja. Dia kastanya satria, tapi dia mau untuk bergabung atau turun ke masyarakat yang kebanyakan kastanya itu adalah Waisya ataupun Sudra. Jadi dia itu nggak malu ataupun nggak apa ya bahasanya ya, nggak canggung gitu loh. Dia mau untuk melakukan pembauran. Begitupun sebaliknya. Jadi orang-orang masyarakat biasa kalau dia berjasa, dia akan bisa naik kastanya. Ya ini makanya agak fleksibel ya. Kalau misalnya yang ada di Indonesia. Nah ini contohnya seperti kayak di masyarakat Bali gunakan. Jadi kalau masyarakat Bali untuk ritual keagamaan mereka itu sangat ketat. Jadi kalau khususnya untuk pernikahan, orang Brahmana ya harus Brahmana, Waisya sama Waisya, Satria sama Satria. Tapi kalau urusan sekolah, perdagangan, pokoknya sifatnya modern, ya silakan mau gabung sama siapa aja mau boleh. Apalagi kalau misalnya orang Bali ke Jakarta, lah mereka kan dianggap sebagai orang yang biasa aja. Nggak ada istimewanya, misalnya secara bangsawan atau apa, nggak ada seperti itu. Gitu ya. Nah itu yang D bukan, ataupun yang E. Kalau yang E ya kemarin dari masa Mesolitikum sampai masa Neo ataupun Megalitikum. Bukan yang itu ya. Oke, 10 ini lebih kepada yang C. Kalau nggak ada pertanyaan silakan. Kalau nggak kita lanjut ke nomor 11. Nah tadi di sini katakan kebudayaan asli bangsa Nusantara dan kebudayaan Hindu-Buddha pada candi tertentu. Nah ini bagaimana? Kok bisa kelihatannya dari mana? Jadi begini, apa sih bentuk akulturasi yang ada di candi-candi di Indonesia? Ya tadi pertama, fungsinya aja ini berbeda.
Jadi kalau tadi di Indonesia, candi itu lebih diidentikan untuk pendarmaan para raja ataupun ritual yang sifatnya itu sakral tetapi untuk dewa yang sifatnya umum. Siwa, Wisnu, sama Brahma. Sementara nggak ada tuh kayak candi misalnya untuk dewa Ganesha tadi, itu nggak ada kalau di Indonesia. Jadi lebih fungsinya itu lebih khusus gitu ya. Nah terus kemudian candi yang di Indonesia itu secara bentuk arsitektur itu sangat mirip dengan apa namanya benda megalitikum yang ada di masa sebelumnya. Misalnya kayak Candi Borobudur. Ini kan ngikutin bentuk punden berundak. Jadi dia bentuknya seperti ini. Cuma dia tentu saja memiliki 3 tingkatan. Ada yang satu di sini, ada yang kedua di sini, ada yang ketiga di sini. Itu diambil dari konsep Buddha. Yang pertama di sini ada Kamadhatu, di sini ada Rupadhatu, dan di sini ada Arupadhatu. Kalau candi Hindu juga sama. Hindu di sini ada Burloka, di sini ada Burvaloka, nah di sini ada Svarloka. Sama 3 tingkatan. Cuma mereka mengikut dari konsep apa yang sudah mereka bikin sejak zaman Praksara. Nah itu diakulturasikan. Jadi bentuk arsitekturnya itu tidak sama dengan apa yang ada di India. Jadi kalau kalian ke India atau mungkin kalau nggak mau ke luar negeri, kalian bisa ke kota Medan. Di kota Medan itu ada komunitas orang India di sana. Komunitas orang India di mana kalian akan menemukan tempat ibadah yang benar-benar identik seperti apa yang mereka itu di India. Jadi bentuk kalian candi India itu bentuknya sangat sangat ngejreng dan mungkin kalau Candy ngeliatnya kayak agak serem bahkan. Nah itu kalau misalnya di sana. Nah tapi kalau di sini dia bentuknya tuh kayak lah kok ini kayak benda-benda yang ada di Indonesia banget gitu loh. Ya itu karena akulturasi budayanya. Nah, ini ada akulturasi baik di fungsinya ataupun bentuk arsitekturnya. Terus kemudian mengarah kepada letak. Nah, untuk di India, letaknya itu gimana ya? Dia itu bisa acak. Tetapi kalau letak di Indonesia, dia ini akan ada 2 ciri. Ada yang ngarahnya itu ke barat, dan ada yang ngarahnya itu ke timur. Nah, kalau candi yang ke arah barat, ini biasanya adalah candi yang ada di Jawa Timur. Sementara kalau yang di timur, ini adanya di Jawa Tengah. Kayak gitu ya. Nah, terus kemudian adalah ininya, bentuknya, bukan bentuk sih, apa sih bahasanya itu? Penyusunnya atau bahan bakunya. Kalau misalnya di India, dia ini kalau nggak salah dia lebih bebas kalau nggak salah. Jadi candi itu dibikin dengan apa namanya alat-alat atau bahan baku yang lebih beragam. Tetapi kalau penyusun di Indonesia itu cuma ada 2. Ada yang dari batu andesit, sama satu lagi adalah berasal dari batu bata. Gitu. Batu andesit itu adalah batu vulkanik. Ya kalau nanti kita akan belajar batuan, batu vulkanik yang lebih dikenal dengan namanya itu batu kali. Sementara kalau batu bata ya tahulah batu bata itu seperti apa. Nah, cuma kalau untuk candi Jawa Tengah itu lebih banyak menggunakan batu andesit. Tapi kalau untuk Jawa Timur dia menggunakan batu bata. Kayak gitu aja bentukannya. Nah, tetapi di sini kita akan lebih ditanyakan. Berarti apa kalau yang di sini ada akulturasi antara budaya Nusantara dengan budaya Hindu-Buddha? Ya berarti di sini lebih mengarah kemana? Di sini lebih mengarah kepada yang di sini. Kedua budaya lebih melahirkan sesuatu yang sifatnya harmonis, baik itu budaya Hindu-Buddhanya ataupun budaya Nusantaranya. Meskipun memang lebih dominan di sini adalah yaitu adalah Hindu-Buddha gitu loh. Tetapi mereka bisa jalan barengan gitu. Nah, nanti juga akan pada masa kerajaan Islam juga banyak akulturasinya. Misalnya menara Masjid Kudus atau Masjid Demak itu sendiri, itu juga adalah bentuk dari akulturasi. Kayak gitu ya. Nah itu untuk nomor 11. Nah sekarang kita lanjut dulu ke nomor 12. Kalau misalnya di sini tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan silakan, tapi kalau enggak kita lanjut dulu ke nomor ininya. Nah di sini katakan, tadi salah satu akulturasinya adalah apa? Perbedaan apa yang digambarkan di candi tersebut. Biasanya kalau ada di India, candinya ini lebih ngarahin tentang bagaimana keistimewaan dewa tersebut. Jadi kalau misalnya dewanya itu adalah dewa samudra, jadi samudra itu nama dewa sebenarnya, dewa samudra, berarti menggambarkan kelautan. Kalau dia menggambarkan dewa Agni,
api. Tapi kalau misalnya di sini, candi di Indonesia itu benar-benar membicarakan tentang kehidupan sosial, ekonomi, politik yang ada pada masa tersebut. Jadi benar-benar kondisinya tuh merakyat. Jadi tidak melangit gitu loh. Jadi dia ini dituliskan bagaimana untuk menggambarkan kedekatan antara yang di atas dengan yang di bawah. Jadi siapapun tuh sebenarnya bisa untuk melakukan hal yang sama. Jadi tidak lagi misalnya kayak di India yang benar-benar, oh ya yang harus melakukan ini orang ini, yang harus melakukan ini orang ini gitu loh. Di Indonesia nggak seperti itu. Nah, tetapi di mana candi yang ada kalau ngomongin untuk relief kapal, ya kalau kita ke Magelang, kalau kita ke lantai kedua atau pertamanya, itu ada suatu relief yang menggambarkan kapal yang dinamakan sebagai kapal Cadik. Di manakah itu adanya? Ya nggak usah jauh-jauh. Ini adalah salah satu candi paling terkenal di dunia bahkan. Yaitu adalah Candi Borobudur. Kayak gitu ya. Nah, tetapi Candi Jago, Candi Borobudur, ataupun Candi Mendut, ini adalah Candi Buddha. Candi Buddha yang memang masih satu komplek di sana. Nah, ini merupakan adalah peninggalan dari dinasti Sailendra. Kayak gitu ya. Tapi kalau Gedong Songo ini Candi Hindu yang ada di Dieng. Sementara kalau Batu Jaya, mungkin kalian agak nggak familiar, dan mungkin kalian juga nggak familiar dengan itu. Tetapi kalau Candi Batu Jaya, ini adalah Candi Buddha juga, tetapi dia ini ditemukan di Kabupaten Karawang. Nah, Candi Batu Jaya ini, walaupun dia berada di tempat yang berbeda, dan ini berada pada masa Tarumanegara yang notabene merupakan kerajaan Hindu, ini adalah candi yang unik, sama seperti Borobudur. Kenapa? Persamaan antara Batu Jaya dengan Borobudur adalah sama-sama dibikin di atas situs megalitikum. Jadi baik Borobudur ataupun Batu Jaya. Jadi Borobudur itu ketika dibikin itu sebenarnya tadinya itu sudah ada pundan berundak itu. Jadi dia itu nggak kosong. Jadi dia itu sudah dari dulu menjadi tempat ritual orang-orang bahkan dari zaman sebelumnya. Nah, ketika Hindu-Buddha masuk dan pada masa Samaratungga atau Raja Samaratungga, itu akhirnya dijadikan sebagai candi. Karena konsep Buddha yang tadi, ada Kamadatu, di mana tempat orang masih melakukan kegiatan duniawi, kemudian Rupa Datu, peralihan dari dunia manusia ke dunia alam lain, sama satu lagi adalah Arupa Datu, dunia dewa. Nah, ini yang dikonsepkan dalam Candi Borobudur tersebut, ngikut dari bentuk pundan berundak. Nah, sementara ini juga sama. Ini pindan berundak juga, cuma nanti akan ditimpakan oleh Candi Buddha. Di mana? Jadi kalau di Candi Buddha, ini biasanya ada gambar atau dari atasnya itu relief yang menggambarkan itu bunga teratai. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut sebagai lotus. Jadi bunga teratai atau bunga lotus ini adalah ciri khas dari Candi Buddha. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian tahu, kalau dulu kalian ada film namanya Sun Gokong atau Kerasakti, itu sering ketemu sama Dewi, namanya Dewi Kwan Im. Nah, Dewi Kwan Im itu selalu berdiri di atas kayak semacam platform, di mana platform itu berbentuk bunga teratai. Nah, itu memang menggambarkan itunya Buddha banget lah, bahasanya kayak gitu. Nah, di atasnya itu ada kayak relief bunga teratai ini. Nah, ini menggambarkan suatu candi Buddha, seperti itu. Gitu ya, itu untuk nomor 12 yang B. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut dulu ya ke nomor 13. Nah, tadi yang Candy sudah sebutin di sebelumnya. Ada seorang pendeta asal Cina yang namanya itu Itsing. Di mana Itsing ini menyatakan bahwa Sriwijaya itu menjadi persebaran Buddha aliran Mahayana. Ya bahkan bagi teman-teman kita yang Buddhis ya di Indonesia, mereka semuanya itu alirannya Mahayana. Jadi kalau di Indonesia itu memang identiknya di situ. Tapi kalau di Asia Tenggara lain seperti Vietnam, Thailand, Myanmar atau Laos, Kamboja, mereka itu Buddhanya lebih banyak kepada Hinayana atau kalau sering juga disebut sebagai Theravada gitunya. Nah, apa bukti dari catatan Itsing yang masih terlihat sampai sekarang? Nah, ini bagaimana kalau misalnya kita ngomongin tentang Itsing itu nulis apa? Nah, jadi kalau Itsing ini nanti akan menulis bagaimana dia itu belajar. Belajar di Sriwijaya, jadi Itsing itu belajar di Sriwijaya itu selama 2 tahun. Ya tadi untuk melakukan hal yang tadi yang sudah sebutkan sebelumnya, belajar Sanskerta sama belajar Buddha. Tetapi apa yang mereka benar-benar tulis atau dia benar-benar nulis itu seperti apa? Dia menulis adanya yang tadi ya.
Nah, ini dia. Prasasti Nalanda. Jadi prasasti Nalanda ini apa sih? Jadi gini, Nalanda adalah suatu kerajaan yang sebenarnya bagian dari, bukan bagian sih, jadi adalah suatu kerajaan yang menganut agama Buddha. Di mana pada saat itu Nalanda adalah pusat dari penyebaran agama Buddha di Asia. Nah, Nalanda ini melakukan perjanjian dengan Sriwijaya. Untuk apa? Jadi nantinya si Sriwijaya ini akan membuat asrama. Asrama atau tempat tinggal sementara bagi para orang-orang yang mau belajar ke Nalanda. Nah, itu akan disebutkan ada yang namanya itu Prasasti Nalanda. Kayak gitu ya. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan antara Sriwijaya dan Nalanda itu punya kerjasama yang sangat erat khususnya untuk masalah ya nanti kalau misalnya mau belajar di sini bikin dulu asramanya, nanti di sini di Sriwijaya akan ada kayak semacam tempat untuk menyebarkan agama Buddha itu di sini. Jadi kayak matrikulasinya lah kalau di kuliah itu semacam itu. Gitu ya. Nah, itu untuk nomor 13. Nah, ini yang A ya, kayak gitu. Oke, 13 sudah, sekarang kita lanjut dulu ke nomor 14. Nah, ini tadi nih. Kerajaan Majapahit ya walaupun memang dia kerajaan itu besar, tetapi pada akhirnya dia runtuh ya. Runtuh pada tahun kalau misalnya dihitungkan pada tahun 1478. Di mana di sini ada apa namanya sebentar. Di sini ada kayak semacam pertanda dalam bahasa Jawa kuno yang namanya itu adalah sirna ilang kertaning bumi. Jadi ini sebenarnya sirna ilang kertaning bumi ini sebenarnya adalah anagram atau perwujudan dari tahun 1478 Masehi. Di mana di sini dikatakan bahwa ini adalah pertanda dari sesuatu peperangan yang nantinya akan mengakhiri kerajaan Majapahit. Nah, di sini ada macam perang. Dari Jayakatwang, ada kerajaan perang Kuti, Bubat dan segala macam. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang Kuti, Kuti ini terjadi pada masa Jayanegara. Jayanegara ini adalah raja keduanya Majapahit yang istilahnya itu jauh sebelum Majapahit runtuh. Bahkan Majapahit Gajah Mada muncul di sini. Jadi bukan di situ ya. Jayakatwang ini adalah era di mana itu masih bernama Singosari. Makanya Jayakatwang ini nanti akan mendapatkan musuh si Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Kertanegara tadi. Jadi Kertanegara itu terbunuh oleh Jayakatwang. Nah, Kertanegara punya menantu namanya Raden Wijaya. Raden Wijaya, nanti akan membuat kerajaan yang namanya itu Majapahit. Kalau Badander ini kayaknya nggak pernah dengar dan kayaknya juga belum pernah lihat di buku mana. Mungkin nanti kalian bisa search atau mungkin kayaknya juga nanti akan search ini apa ini Badander. Kalau kayaknya ngomongin takut salah ya. Kayaknya ngomongin juga takut sotoy atau apa. Takutnya nanti malah mengarah kemana-mana. Mungkin nanti kayaknya akan search atau mungkin kalian juga bisa search. Apa itu perang Badander itu? Tapi kalau perang Bubat ini apa? Perang Bubat ini ada perang yang terjadi dengan Pajajaran. Karena waktu itu ada kesalahpahaman antara Majapahit atau Gajah Mada dengan Sri Baduga Maharaja yang merupakan kerajaan Pajajaran. Itu karena masalah si Gajah Mada itu sangat berambisi untuk menguasai wilayah Pajajaran tersebut. Nah, itu perang Bubat. Tapi di sini perang yang mengakhiri secara literally Majapahit ini adalah perang Parekrek. Jadi perang Parekrek ini adalah perang yang terjadi gara-gara perebutan kekuasaan. Nah, di mana ada Brewirabumi sama satu lagi adalah apa itu kayak dilupa. Nah, itu perang kekuasaan dan itu menyebabkan Majapahit itu melemah. Nah, perang Parekrek ini terjadi setelah si Hayam Wuruk itu meninggal. Kalau perang Bubat itu justru Hayam Wuruknya itu masih ada. Nah, inilah yang menyebabkan si Gajah Mada itu dipecat. Itu si di perang Bubat tersebut. Tapi kalau perang Parekrek itu terjadi setelah si Gajah Mada sama Hayam Wuruk itu sudah nggak ada. Gitu ya. Nah, itu untuk nomor 14, pembentukan kerajaan Majapahit. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu ke nomor 15. Kalau bisa nggak ada pertanyaan ya. Nah, ini, Baratayuda. Itu apa? Baratayuda adalah jawanisasi atau lokalisasi, bukan lokalisasi tempat gituan, tapi melokalkan lah. Hasil lokal dari kitab Mahabharata.
Mahabharata, ya ini perang apa? Ya perang antara Pandawa melawan Kurawa. Nah, tetapi kenapa kok ini dilokalkan? Karena dalam konsep India, ini ada sedikit perbedaan ataupun ada yang diubah dalam kitab Bharatayuddha tersebut. Bharatayuddha ini nantinya akan memiliki perbedaan contohnya. Misalnya, kan kita tahu ya, tokohnya siapa aja? Ada Yudhistira, kemudian Bima, kemudian yang anak ketiga namanya Arjuna, kemudian si kembar Nakula dan Sadewa. Gitu ya. Ini kalau di konsepnya India, ini lima orang ini itu satu istri. Maksudnya adalah 5 cowok, 1 cewek. Nah loh, jadi Yudhistira istrinya sama, kalau nggak salah itu si Arimbi namanya. Nah, ini Yudhistira ke Arimbi, Bima ke Arimbi, Arjuna ke Arimbi, jadi poliandri. Nah, kalau di Mahabharata itu diubah. Jadi masing-masing Pandawa itu punya istri satu. Gitu. Jadi satu orang satu. Jadi lebih disopankan lah bahasanya seperti itu. Nah, itu kalau konsep di India makanya diubah pada masa Empu Sedah yang waktu itu berada di bawah kekuasaan siapa? Yakni raja yang salah satu yang terkenal dengan namanya Jayabaya. Nah, Jayabaya ini terkenal kenapa? Karena dia ini membuat suatu, kalau orang kita itu nyebutnya ramalan atau orang Arab nyebutnya nubuat. Jadi ramalan yang dinyatakan bahwa ternyata nanti Nusantara kan seperti ini. Meskipun memang itu masih banyak diperdebatkan ya oleh para ilmuwan seperti itu. Ya, karena memang kalau Jayabaya bilang nanti Jawa berkalung besi lah atau seperti apa, itu mungkin bisa iya bisa enggak ya. Kalau Candy sendiri cenderung untuk inilah agak bukan 50-50 ya, kayak lihat dari sisi lain dulu. Candy nggak mau terlalu mendalami itu dulu sebenarnya. Kayak gitu ya. Nah, itu untuk nomor 15 itu yang B, Jayabaya ya pada saat itu. Jadi Kerajaan Kediri itu raja yang terkenal tuh banyak banget ya. Misalnya ada Airlangga, kemudian ada Jayabaya, kemudian juga ada Kertajaya, kemudian baru nanti ada yang setelah itu dilanjutkan oleh Singosari. Nah, cuma kalau misalnya kalian mau sedikit, misalnya bingung nih, aduh, bingung nih Rama Raja nih, gimana nih kalau itu kan banyak banget. Kalian sebenarnya gampangnya bisa lihat dari nama kereta api. Nama kereta itu banyak banget yang pakai nama raja, seperti Jayabaya, Kertajaya, ada juga Gajayana, kemudian ada juga seperti apalagi nama-nama lainnya ya. Itu kalian lihat aja nama-nama kereta yang menggunakan nama kerajaan itu cukup banyak. Kayak gitu ya. Oke, nomor 15 itu yang B. Sekarang kita lihat di nomor 16. Nah, di sini nih. Nah, ini di soal UTBK, kalian kadang-kadang akan dikasih soal semacam ini. Dan ini kalau nggak salah keluar di UTBK tahun 2019. Ini kayaknya pernah ngeliat seperti ini. Nah, ini adalah mata uang yang sebenarnya adalah adopsi dari Cina. Nah, Cina, pedagang-pedagangnya itu melakukan uang koin semacam ini, di mana karakternya, dia ini bulat, dan di tengahnya ini kayak ada semacam lubang. Nah, ini memang mengikut dari uang Cina yang kalau saat itu disebut sebagai tael namanya. Nah, tael ini nanti akan diubah pada masa Majapahit dengan nama uang gobok. Nah, makanya di sini kita akan lebih mengarah kepada masa Majapahit. Nah, cuma kalau kita bertanya, Majapahit kan ini kan eranya kan setelah Kediri, Sriwijaya, Mataram Kuno, bahkan Singosari. Gimana kok sifatnya itu Majapahit yang lain melakukan perdagangan ya pakai uang emas atau menggunakan uang barang gitu. Jadi Majapahit ini memang mengadopsi sistem uang Cina yang disebut tael dengan uang gobok ini ya namanya ya. Nah, ini dia menggunakan seperti itu. Dan bahkan uang gobok ini masih digunakan ketika khususnya kerajaan Islam sampai masuknya VOC pada tahun 1602 di situ ya. Nah, itu yang Majapahit yang dinamakan uang gobok di situ. Nah, ini ciri khasnya apa? Nah, ini kita bisa lihat orang-orangnya bukan lagi ornamen Cina, tetapi di sini ada pohon kelapa. Kemudian di sini ada orang yang lebih mirip dengan orang Jawa dibandingkan dengan orang Cina itu sendiri. Kayak gitu ya. Nah, itu yang sangat membedakan antara uang gobok dengan uang Cina itu tersendiri. Gitu ya. Oke, ntar kalian dilihat dulu ini soalnya sampai berapa karena tadi kayak ini belum itu. Nah, di sini soalnya ada 25, tapi kelihatannya dengan waktu yang tersedia kita tidak akan bisa sampai nomor 25. Seperti biasa, Candy akan melanjutkan ini kalau bisa sampai nomor 20. Tapi kalau misalnya sampai
20-nya itu nggak kelar, ya Candy akan nyisakan itu sampai nomor berapa misalnya, itu untuk kalian kerjakan sendiri secara mandiri. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ke nomor 17. Sini dibilang bahwa alasan utama ya tadi, Raja Kertanegara mengadakan ekspedisi Pamalayu. Tadi kan dibilang, mereka itu sebenarnya untuk menjalin persahabatan. Tetapi menjalin persahabatan itu untuk apa sebenarnya? Ini nih. Gitu. Ya sekarang kalau kita bertanya, kenapa kok ada kubilaikan segala? Karena begini, pada masa itu emang bangsa Mongol itu benar-benar lagi jaya-jayanya. Kubilai Khan sebagai penguasa Mongol saat itu pengen agar negara Nusantara itu tunduk sama Mongol. Cuma permasalahannya adalah dia berhadapan dengan Kertanegara dari Singosari, di mana dia itu juga memiliki ambisi yang kurang lebih sama. Karena ambisinya sama, ya aku pengen menguasai sini, Mongolia juga sama. Nah, Mongol ini mengirimkan utusan ke Singosari. Cuma oleh Raja Kertanegara, utusan tersebut dilecehkan. Istilahnya itu kayak diusir gitu loh. Dilecehkan dan juga diusir. Ya marahlah si Kubilai Khan. Maka mengetahui hal ini, Kertanegara pengen bahwa wah, kita dengan kekuatan kita saat ini akan sangat sulit menghadapi Mongolia yang istilahnya itu gede. Ditambah lagi waktu itu Mongol baru saja menguasai Cina. Kita harus mencari sesuatu, kita harus cari teman. Mencari teman biar si Kubilai Khan-nya itu bisa dikalahkan gitu loh. Nah, akhirnya mereka melakukan ekspedisi Pamalayu. Makanya tadi dibilang, kalau ekspedisi Pamalayu ini bukan suatu penaklukan, tetapi hanya untuk mencari koalisi, untuk mencari teman, untuk bisa menghadapi Kubilai Khan. Cuma sebelum itu terlaksana, ya tadi, Kertanegara terbunuh duluan oleh Jayakatwang. Nah, Jayakatwang inilah yang nantinya akan dihabisi oleh Raden Wijaya melalui bantuan tentara Mongol itu. Tentara Mongolnya habis lagi. Kenapa? Karena istilahnya itu dihabisi Raden Wijaya. Jadi ada pengkhianatan tertentu lah kalau masalahnya di sini. Cuma di sini kita harus tahu ya bahwa hal seperti itu adalah hal yang biasa pada tahun 1200-an. Jadi kita jangan menggunakan standar zaman sekarang untuk zaman dulu, ataupun kita jangan menggunakan standar zaman dulu untuk zaman sekarang. Itu nggak akan bisa gitu loh. Gitu ya. Itu untuk nomor 17. Oke, nomor 17 yang C. Sekarang kita lanjut dulu ke nomor 18. Nah, sini. Tadi kita mengenal ada konsep yang dinamakan sebagai reinkarnasi. Nah, di mana raja, kenapa kok bisa semacam itu? Karena ternyata mereka itu dianggap sebagai titisan dewa. Nah, ini yang khususnya untuk beberapa raja seperti khususnya di sini Erlangga ataupun Kertajaya. Apa nama konsep di sini? Nah, ini karena dia titisan dewa, di mana di sini dia konsepnya adalah raja, konsep ini kita namakan sebagai dewa raja. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin mengenai Dwi Tunggal, Dwi Tunggal ini adalah konsep untuk menyebut dua proklamator, yakni Soekarno sama Hatta. Itu Dwi Tunggal. Kalau Dewa Dewi ya campuran dewa, campuran dewi. Jadi banyak dewa, banyak dewi gitu loh. Kalau Dewa Ruci ini adalah dewa yang identik dengan kelautan. Ya tadi ada Baruna, ada Samudra, dan juga Dewa Ruci. Dewa Ruci makanya dijadikan sebagai kapal untuk angkatan laut ya di situ. Kalau Dewa Ratu ya berarti ini ada balikan dari Dewa Raja. Dewa Ratu ini berarti untuk perempuan. Tapi jarang ya untuk ratu itu yang menggunakan semacam itu. Kayak gitu. Oke, 18 itu lebih kepada yang B, kita agak percepat saja. Nah, nomor 19, mana di sini yang menjadi sumber penulisan sejarah pada masa Hindu-Buddha? Nah, tadi mungkin kita akan melihat di sini ada beberapa kitab ya. Tetapi kalau yang akan masuk ke Hindu-Buddha di sini adalah kitab Pararaton ya. Jadi Pararaton ini adalah kitab yang berasal dari sebenarnya ya pada masa Majapahit. Gitu. Jadi Pararaton itu akan ada pada masa Majapahit, di mana ini sebenarnya menggambarkan untuk kerajaan Singosari. Kayak gitu ya. Makanya yang ada Ken Arok membunuh ini, dia dibunuh oleh itu, dibunuh oleh siapa lagi, itu adanya di Pararaton. Kalau Ilagaligo ini dia dari Makassar ya, itu dia dari tahun 1500-an. Kalau Silpa Sastra ya tadi yang untuk ujian, tapi itu tidak dijadikan sebagai sumber sejarah. Kalau Tambo itu mah sastra era Islam ya, Tambo, yaitu yang jadi kayak semacam prosa atau puisi.
Kalau Babat Tanah Jawi itu pada masa Mataram Islam 1600-an. Nah, itu yang mungkin salah satu sumber sejarah yang sebenarnya cukup ini juga menjadi perdebatan juga ya khususnya. Oke, 19 lebih ke B, dan yang terakhir ya terakhir ya untuk nomor 20. Nah, di Sulawesi ini apa namanya peninggalannya apa? Kalau peninggalan untuk di Sulawesi ini nanti akan lebih berupa ini nih. Ya, tapi KND sendiri belum secara detail mengetahui ini seperti apa bentuk arcanya, dan juga bagaimana filosofi di baliknya. Tapi kalau misalnya Yupa itu kan adanya di Kalimantan. Candi Prambanan di Jawa, Bukit Siguntang Sumatera. Kalau Tiga Wangi kalau nggak salah juga di Sumatera. Rasanya seperti itu. Oke ya, berhubung waktunya sudah jam 12 ya, dan ini juga sudah akhir dari pembelajaran kita, berarti nomor 21 sampai nomor 25 itu nanti kalian bisa kerjakan untuk kalian kan secara mandiri. Nanti akan kalian dikasih di grup ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Kalian diucapkan terima kasih bagi yang sudah hadir, dan mohon maaf jika dalam penyampaian masih ada kekurangan ataupun sesuatu yang mungkin tidak berkenan, karena itu murni dari KND sebagai seorang manusia adalah tempatnya salah dan juga tempatnya lupa. Kalau gitu kita akhiri saja dengan bacaan kita bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, silakan bagi yang itu boleh ya, itu untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi pekan depan.